Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas bekerja maupun melakukan pendidikan ini yang dimana eh, harapannya nanti bisa kompetensi yang didapat menambah eh, keilmuan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita bicara matematika bisnis, ya secara teori dan pemahamannya sebenarnya ya seperti yang sudah saya sampaikan kaitannya dengan teori-teori tersebut. Tetapi saya coba menambahkan sedikit apa namanya cara ataupun pemahaman tentang eh, matematika penggunaan secara Excel meskipun di mata kuliah aplikasi komputer kemungkinan besar Bapak Ibu juga mendapatkan hal tersebut, tapi saya mencoba membuat sebuah contoh eh, apa eh, bisnis yang itu siapa tahu bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian ya. Di sini saya membuat contoh kaitannya dengan ada toko A dan toko B dan di sini perusahaan ya apa namanya eh, minuman ya, kaitannya dengan mungkin ya yang baru tren bagi anak muda sekarang kaitannya kopi shop ya. Ya, yang pertama ini ada harga, ada total penjualan, ini unit apa unit penjualan ya. Jadi per toko mempunyai unit penjualan masing-masing seperti ini. Ya, untuk harga ini ada sudah saya berikan contohnya. Ya, kalau ingin merubah tampilan yang awalnya hanya number saja ke akuntansi berarti ya masuk ke tools di sini ada number, kita klik accounting ya. Di sini akhirnya sudah berbentuk apa secara akuntansi ya. Ya, kalau kita ingin mencari total unit semuanya berarti kan kita harus menjumlah kaitannya dengan toko A dan toko B. Ya, ini tinggal kita sama dengan terus kita blok apa yang kita inginkan atau unit yang pertama dan unit yang kedua. Setelah itu kita enter saja. Nah, ini sudah ketemu kaitannya dengan total keseluruhan unitnya. Nah, jadi bisa kita blok di bawah ini, kita langsung tarik ke bawah. Nah, ini masing-masing toko ketika ditotal seperti ini. Nah, sekarang laba kotor kaitannya dengan toko A dan toko B. Ya, berarti kita akan kali jumlah per unitnya, per item unit unit harganya dikali dengan item penjualan masing-masing tokonya dengan cara sama dengan kita blok untuk harganya, terus kita kali dengan bintang ya, di blok dengan unit apa yang kita kali. Nah, akhirnya akan ketemu total keseluruhan dari eh, eh, pendapatan. Nah, ini terus kita blok aja ke bawah dan ini masing-masing eh, hasilnya. Nah, ini sama saja juga dengan toko B. Toko B berarti kita klik terus kita kali dengan total unit penjualan di toko B yang di awal, terus kita enter dan di sini akhirnya muncul dan seperti biasa kita blok ke bawah. Nah, ketika ingin mengetahui sebenarnya selisih unit yang terjual
dari toko A dan toko B selisihnya berapa labanya, laba kotor ya ini ya. Itu bisa kita sama dengan, terus kita klik awal dari toko penjualannya itu, terus kita minus, kita blok yang kedua untuk yang mengetahui selisihnya. Nah, ini selisih dari perbedaan di toko A dengan toko B. Ya, ini minus berarti yang kita jumlah tadi adalah yang lebih kecil dibandingkan toko yang kita jumlahkan, dan demikian seterusnya. Jika ada plusnya berarti toko A itu lebih banyak dibandingkan dengan toko B. Ya. Nah, sekarang kita ketahui bahwa ada namanya PPN juga 12% ya. Contohlah 12%. Gimana caranya untuk mencari laba itu dari harga? Ya, berarti kita bisa rumus yaitu sama dengan, terus setelah PPN 12% jadi unitnya kita kalikan 12% sesuai dengan persentase yang ingin kita kalikan. Terus kita klik harga, 12% dikali dengan dikali. Nah, caranya nanti dikontrol ya, CTR biar tidak berubah. Nah, ini terus nanti kita enter, dan ini adalah setiap unitnya adalah sekian, setiap unitnya untuk per unitnya ya. Terus bagaimana untuk operasionalnya? Pasti kita estimasikan adalah 20%, berarti sama dengan ini kita kalikan saja 20% untuk biaya operasional ya. Biaya operasional itu bisa saja untuk pemenuhan bahan baku, pajak tempat, dan biaya karyawan dan sebagainya. Nah, ini teorinya seperti itu. Nah, ini kita kalikan harga kali harga, terus kita enter. Nah, ini harga setelah dipotong operasional. Nah, laba bersihnya bagaimana? Ya, ini kita bisa mencarinya dengan kita harus tahu dari jumlah dari yang kotor tadi ya, itu berarti kita kalikan dengan ini harus kita mengetahui harga laba bersihnya berapa sih, harga bersihnya ya. Mungkin di sini saja ya kita menambahkan ya. Jadi kita menambahkan dengan cara bisa Bapak Ibu klik di sini, terus kita insert ya. Ini harga setelah dikurangi PPN dan harga setelah dikurangi biaya operasional. Ya, berarti caranya adalah sama dengan ini, terus dikurangi dalam kurung PPN-nya 12%, ditambah biaya operasional adalah sekian, dan akhirnya muncullah harga bersihnya setelah dikurangi PPN dan operasionalnya adalah jumlahnya sekian ya. Terus
bagaimana untuk mengetahui laba bersihnya? Berarti tinggal kita mengalihkan laba bersihnya dari total penjualan A dan B. Nah, ini kan sudah ketahuan di sini, dan ini laba bersihnya adalah ya harga yang sudah kita ketahui dikurangi harga setelah PPN dan operasional dikali total penjualan. Nah, inilah yang kita dapat adalah laba bersihnya. Contohnya seperti ini. Ini dalam kurun semisal penjualan selama bulan September. Bulanan ya, semisal seperti itu. Ya, contohnya seperti ini. Ini contoh ya, nanti jenengan bisa mengaplikasikan atau menyesuaikan dengan kebutuhan ya, semisal seperti ini. Nah, bagaimana totalnya? Nah, total keseluruhan berarti kita zoom aja dari totalnya sampai ke bawah, kita enter. Nah, ini total penjualannya. Terus mungkin untuk selisih laba dan sebagainya mungkin tidak perlu ya kaitannya dengan itu. Terus total untuk PPN selama dalam kurun waktu 1 bulan tersebut pengen diketahui ya tinggal kita klik aja sama dengan dalam kurung angka yang kita ingin input awal sampai ke akhir kita enter. Nah, ini total biaya PPN selama 1 bulan untuk penjualan per unitnya, misal seperti itu. Terus kalau pengen mengetahui total biaya operasionalnya juga sama, kita sama dengan zoom, akhirnya kita blok keseluruhan dan kita enter. Nah, ini biaya operasionalnya untuk setiap unitnya dan sebagainya. Terus untuk total laba bersihnya juga bisa kita ketahui dengan sama sampai akhir, terus kita enter. Nah, ini selama 1 bulan misal seperti itu. Kalau rata-rata bagaimana? Ya berarti rata-rata adalah average terus kita klik di awal sampai akhir. Nah, ini rata-rata penjualan selama 1 bulan. Sama juga dengan mungkin rata-rata laba bersihnya. Nah, ini sekitar segitu untuk laba bersihnya. Ini mungkin ya biasanya 2 digit di belakang ya, berarti mungkin terlalu banyak, atau 3 digit lah ya, 2 digit lah misal seperti itu. Nah, kalau ingin mengetahui laba bersih rata-ratanya ya kita copy aja bisa, atau dengan cara seperti itu. Nah, ini average dari rata-rata penjualan ya, selama itu. Nah, kalau nilai tertinggi berarti kan berarti bisa dicari max ya, max kita klik dari awal sampai akhir. Nah, nanti ketemu berarti nilai yang paling tertinggi adalah
114. Ini juga sama, pengen mengetahui nilai tertingginya, apa namanya, penjualannya juga sama. Terus nilai terendah berarti min, sama dengan min dalam kurung. Ya mungkin kalau Bapak Ibu yang di back office mungkin sudah familiar ya dengan ini, tapi kita mencoba menyetarakan semua dianggap belum menguasai atau bagaimana. Yang jelas kita mencoba untuk memformula gimana Bapak Ibu itu bisa tetap ada insight, ada masukan terkait dengan kompetensi yang diampunya. Mungkin itu dari saya untuk contoh ini, dan kemungkinan ada tugas yang bisa Bapak Ibu kerjakan untuk contoh soal hampir seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.